Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik jenius, bertemu lagi dengan Kak Titi. Perkenalkan, kakak adalah guru jenius dari Yatim Mandiri cabang Yogyakarta. Nah adik-adik, seperti yang kita tahu, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, maka beberapa daerah sanggar belajar binaan dari Yatim Mandiri belum bisa melakukan pertemuan secara tatap muka. Nah, sehingga kita belajarnya lewat pembelajaran daring terlebih dahulu ya. Baik adik-adik, silakan persiapkan alat tulis terlebih dahulu. Oh iya adik-adik jenius, sebelum kita mulai belajar, kakak ingin menyapa adik-adik terlebih dahulu nih supaya tambah semangat. Bagaimana kabar anak jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Anak jenius, sip, mantap. Adik-adik jenius, kakak mempunyai sebuah benda. Benda apakah ini namanya? Ya, ini adalah sebuah celengan. Nah, adik-adik jenius, siapa di antara adik-adik jenius yang rajin untuk menabung? Ya, manfaat dari menabung itu banyak sekali ya adik-adik. Misalkan ketika adik-adik membutuhkan uang untuk membeli peralatan-peralatan sekolah adik-adik, nah adik-adik bisa mempergunakan uang yang ada dalam celengan ini. Atau ketika adik-adik ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, adik-adik juga bisa mempergunakan uang yang ada dalam celengan ini. Adik-adik yang jenius, bisa tebak nggak nih? Celengan ini berbentuk apa ayo? Ya, ini berbentuk bangun ruang tabung. Nah, kakak meminta adik-adik untuk mencari benda-benda di sekitar adik-adik yang sering adik-adik temui yang berbentuk tabung. Itu nanti disebutkan ya. Bisa adik-adik tuliskan di kertas yang sudah adik-adik persiapkan. Nah, adik-adik bisa menyebutkan berapa ya? 5 boleh lah ya, 5 benda. Nah, nanti kita akan bahas di akhir video. Sekarang kita akan fokus dulu pada pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas tentang luas permukaan tabung. Adik-adik jenius, coba kita bahas tabung ini memiliki apa saja ya. Nah, di sini bagian alas tabung itu berbentuk lingkaran, kemudian tutupnya ini juga berbentuk lingkaran. Kemudian bagian ini disebut dengan selimut tabung. Seperti itu adik-adik. Jika kita gambarkan pada sebuah kertas, nanti akan seperti ini. Adik-adik yang jenius, jika digambarkan itu kan akan menjadi seperti ini. Alas dan tutupnya itu berbentuk lingkaran. Dan bagian yang dinamakan selimut tabung tadi, jika dibuka akan berbentuk persegi panjang adik-adik. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tabung itu memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Sedangkan selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas tabung itu sama dengan luas lingkaran. Nah, adik-adik masih ingat luas lingkaran itu rumusnya apa?
Ya, luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Pi itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Dan R-nya itu adalah jari-jari lingkaran. Kemudian, luas limut tabung itu karena berbentuk persegi panjang, maka luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Tapi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa alas dan tutup tabung itu berbentuk lingkaran, maka panjang selimut tabung itu memakai rumus keliling lingkaran, yaitu 2pi kali R. Dan untuk lebarnya itu adalah tinggi tabungnya, adik-adik. Jadi luas selimut tabung sama dengan 2pi kali R kali T. Jadi adik-adik, luas permukaan tabung itu sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut tabung. Nah, mungkin adik-adik akan bertanya, loh kak, kok ada 2-nya, 2 kali luas alas? Kan alasnya cuma 1. Iya, alasnya itu cuma 1. Tapi, masih ingat kan tadi bahwa alas dan tutupnya itu sama-sama berbentuk lingkaran. Sehingga rumus luasnya itu kan sama adik-adik. Jadinya rumusnya menjadi 2 kali luas alas seperti itu. Kemudian luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali pi R kuadrat ditambah 2 pi R T. Kalau kita sederhanakan menjadi 2 pi dikali R dalam kurung R ditambah T. Baik adik-adik, nanti jika dalam soal itu yang diketahui adalah diameternya, adik-adik ingin mencari jari-jarinya, caranya itu adalah jari-jari atau R sama dengan diameter dibagi 2. Atau jika adik-adik mau mencari diameternya, tapi dalam soal itu diketahui jari-jarinya, maka untuk mencari diameter sama dengan 2 dikali jari-jari. Adik-adik sudah mengetahui ya rumus luas permukaan tabung. Sekarang waktunya mengerjakan soal-soal latihan yang ada di dalam modul. Kakak kasih contoh dulu, akan mengerjakan soal nomor 5. Di soal nomor 5, kita bisa melihat ada sebuah celengan yang berbentuk tabung, yang berwarna-warni seperti pelangi. Nah, kakak baca dulu soalnya. Sebuah celengan berbentuk seperti gambar, hitunglah luas permukaannya. Dalam gambar itu kita bisa mengetahui bahwa diameternya itu sama dengan 20 cm. Sehingga kita bisa mencari nilai jari-jari. Sama dengan diameter dibagi 2. Sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Dan T sama dengan 15 cm. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya ya. Luas permukaan tabung sama dengan 2 pi dikali R dalam kurung R ditambah T. Nah, yang ada dalam kurung itu nanti dikerjakan secara sendiri ya, adik-adik jangan digabung.
Pin-nya kita menggunakan yang 3,14. Jadi sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10 dalam kurung 10 ditambah 15. Sama dengan 62,8 dikali yang ada dalam kurung itu kita tambahkan 10 tambah 15 itu sama dengan 25. Sehingga 62,8 dikali 25 sama dengan 1570 cm persegi adik-adik. Nah, kakak sudah kasih contoh cara pengerjaannya. Sekarang waktunya adik-adik untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya. Oh ya adik-adik jenius, sebelum mengerjakan soal-soal latihan yang ada di modul, seperti tadi janji kakak di awal bahwa di akhir video kita akan membahas benda-benda di sekitar kita yang berbentuk tabung. Di sini kakak menemukan beberapa, ada kaleng sarden, kaleng pembungkus makanan, ada botol minum, ada kaleng cat air semprot, ada drum, dan ada kaleng susu. Nah, jika adik-adik menemukan benda-benda yang berbentuk tabung yang lainnya, boleh loh dikirim di kolom komentarnya atau dikirim langsung ke guru-guru sanggar adik-adik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, adik-adik jenius, kita pada hari ini sudah menyelesaikan materi luas permukaan tabung. Nah, sekarang giliran adik-adik untuk mencoba latihan-latihan yang ada di modul I6. Ya, cukup sekian materi yang kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi